Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Susanti. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar matematika ekonomi. Ekonomi matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Salah satunya ilmu ekonomi. Karena fungsinya sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat mendukung. Keberadaan ilmu matematika diharapkan dapat menambahkan seseorang memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya dalam ilmu ekonomi, perilaku pelaku ekonomi atau konsumen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori yang ada, hukum permintaan, teori utilitas, dan lain-lain. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki matematika sebagai analisis, seperti bahasa yang digunakan lebih ringkas dan tepat, kaya akan dalil-dalil matematika sehingga mempermudah pemakaiannya. Yang pertama, mendorong kita untuk menyatakan asumsi-asumsi secara jelas, memungkinkan penyelesaian kasus meskipun dengan demikian, pemakaian matematika sebagai alat analisis juga tidak luput dari kekurangan. Salah satunya keterbatasan dalam hal asumsi yang dimiliki. Pemakaian asumsi menjadi keharusan dalam matematika. Hal ini terlalu menyederhanakan permasalahan yang ada, sehingga analisis terhadap permasalahan ekonomi terkadang menjadi terlalu sempit. Selain itu, pendekatan matematika dalam ekonomi juga mengharuskan segalanya dikuantitatifkan atau numerikal. Memang pendekatan angka kuantitatif lebih bersifat universal, tapi tidak segala sesuatu dapat didekati dengan pendekatan. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva grafik. Dalam model matematik, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Yang pertama, variabel. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besarnya dapat berubah. Dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Parameter bisa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel. Singkatnya, angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Contohnya K1000, akar 2, dan lain-lain. Sistem bilangan penggunaan angka bilangan merupakan suatu keniscayaan di dalam matematika. Oleh karena itu, setidaknya kita mengenal dengan baik kategori atau pengelompokan bilangan itu sendiri. Gunanya untuk mempermudah pengelompokan bila di bawah terdapat bagian sistem bilangan bulat, bil, pecahan bil, rasional bil, irasional bil. Nyatanya, bagian sistem bilangan awalnya jenis bilangan yang dikenal adalah bilangan asli. Setelah itu kita mengenal bilangan cacah dan akhirnya mengenal bilangan bulat. Bagian sistem bilangan memulai dari keberadaan bilangan bulat, karena bilangan cacah dan asli termasuk dalam bilangan bulat, yang dilanjutkan dengan bilangan pecahan. Gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan disebut dengan bilangan rasional. Setelah itu muncullah bilangan rasional, bilangan irasional. Bilangan irasional secara sederhana adalah bilangan dalam bentuk desimal yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya, gabungan bilangan rasional dan irasional dikatakan sebagai bilangan real atau nyata. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ditemukan juga bilangan tidak nyata negatif akar 1 yang bisa disimpulkan dengan I. Bilangan bulat min 2, min 1, 0, 1, 2. Bilangan pecahan 2, 5, 1, 3, 2, 4. Bilangan rasional perbandingan antara dua bilangan bulat. Bilangan rasional bilangan yang tidak dapat ditunjukkan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, misalnya akar 2x dan lain-lain. Bilangan nyata atau bilangan real, bilangan yang mengisi seluruh kekosongan antara bilangan bulat. Bilangan tak nyata atau imajiner merupakan
akar dari bilangan negatif diyakini keberadaannya tapi tidak diketahui posisi dalam garis bilangan. Contohnya 1 akar min 27. Selanjutnya operasi aljabar. Aljabar, operasi hitung yang dikenal dalam matematika ada 4 penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain operasi hitung, dikenal pula sifat-sifat yang terdapat dalam operasi hitung itu sendiri, seperti sifat komutatif, asosiatif, distributif, dan lain-lain. Tidak semua sifat berlaku dalam operasi hitung. Mungkin sifat tertentu hanya berlaku pada operasi tertentu saja, dan operasi tertentu hanya memiliki beberapa sifat saja. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat pada operasi aljabar. Yang pertama, komutatif. Sifat atau hukum komutatif merupakan sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan, perkalian, di mana operasi kedua bilangan tidak ditentukan oleh urutannya. X plus Y sama dengan Y plus XXY. Y sama dengan YX2. Asosiatif sifat atau hukum. Yang selanjutnya asosiatif adalah sifat atau hukum asosiatif digunakan pada operasi penjumlahan, perkalian yang terjadi pada lebih dari 2 bilangan, di mana hasil akan sama apabila operasi bilangan dilakukan dengan urutan yang berbeda. X plus Y plus 2 sama dengan X plus Y plus Z. XY sama dengan XY2 sama dengan X12. Distributifkan sifat atau hukum distributifkan digunakan pada 2 operasi yang berbeda. X plus Y sama dengan XY plus XZ4. Selanjutnya, pembatalan sifat pembatalan biasanya digunakan untuk menyederhanakan operasi hitung pada bilangan. X plus Z sama dengan Y plus Z X min Z sama dengan Y, ZX sama dengan Y. Yang selanjutnya, unsur penyama. Jika sesuatu bilangan dioperasikan dengan suatu bilangan lain menghasilkan bilangan itu sendiri, maka lain tersebut dikatakan sebagai unsur penyama bagi operasi hitung tersebut. Misalnya, bilangan 0 merupakan unsur penyama bagi penjumlahan. Selanjutnya, bab 2. Materi yang kedua yaitu barisan dan deret. Masalah barisan sebenarnya sudah sejak zaman Yunani kuno muncul sebagai salah satu masalah yang menarik perhatian. Sejak 2400 tahun yang lalu, konsep barisan yang kita kenal dalam matematika mulai banyak dibicarakan oleh orang, yaitu sejak seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Zeno mengemukakan suatu krisis dalam matematika. Krisis matematika itu dikenal sebagai paradoks Zeno, yaitu sebagai berikut. Seseorang pelari yang harus menempuh suatu jarak tertentu dengan cara melampaui setengah dari setiap jarak yang ditempuh. Sebagai akibatnya, pelari ini tidak akan sampai pada ujung dari jarak yang akan ditempuhnya. Permasalahan paradoks Zeno baru dapat diatasi dengan diketemukannya masalah barisan, terutama barisan tak hingga. Selain masalah barisan, ada pula yang berkaitan dengan konsep deret dalam matematika. Ada suatu cerita tentang seorang hamba yang meminta kepada rajanya untuk diberi beras dengan cara meletakkan 1 butir beras pada kotak pertama sebuah papan catur, kemudian meletakkan 2 pada kotak kedua, 4 butir pada kotak ketiga, dan seterusnya, sehingga setiap kotak selanjutnya harus diisi dengan beras sebanyak kuadrat dari jumlah beras yang ada pada kotak sebelumnya. Ternyata beras seluruh negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan hamba ini. Uraian di atas pada dasarnya merupakan salah satu barisan deret yang kita kenal dalam matematika.
konsep barisan dan deret akan selalu terkait dengan bilangan-bilangan dan aturan tertentu yang menghubungkan bilangan-bilangan tersebut. Barisan tentunya dalam kesempatan lain kita telah menjumpai barisan bilangan, dan biasanya kita diminta untuk dapat menentukan suku-suku berikutnya. Persoalan semacam ini kita jumpai ketika kita mengikuti tes psikologi, tes inteligensi question atau tes IQ, tes kemampuan umum TKU, tes potensi akademik, atau tes-tes psikologi untuk bidang-bidang keahlian tertentu, yaitu pada bagian tes seri, tes barisan, dan deret. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.